Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam mengerjakan sholat tahajud, sejatinya tidak dianjurkan meski membaca bacaan surah yang panjang saja, namun dengan membaca surah yang pendek pun apabila disertai khusyuk dan tartil, maka akan lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jika sholat tahajud sering membaca surat Al-Ikhlas, dan surah apa saja yang dianjurkan dalam sholat tahajud? Tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat yang dianjurkan dikerjakan di malam hari dan dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Yang mana sholat sunnah ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat yang sangat besar sekali, terlebih jika sholat sunnah ini dilakukan secara istiqomah setiap hari. Di dalam mengerjakan sholat tahajud, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, ada beberapa surat pendek yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat tahajud. Dan dengan membaca surah-surah ini diyakini dapat memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri bagi siapa saja yang istiqomah membacanya. Membaca surat pendek dalam sholat tahajud sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca surat-surat pendek yang ringan dan tidak memberatkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Karena Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebahagian karunia Allah, dan yang lainnya berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Lalu apa saja surah-surah pendek yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat tahajud? Berikut ini 4 surah pendek yang dianjurkan dalam sholat tahajud. Surat yang pertama yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan surah yang menegaskan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian apakah boleh hanya membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qulhu dalam setiap mengerjakan sholat tahajud? Dan apakah sholat tahajud menjadi berkurang keutamaannya apabila dalam setiap sholat tahajud hanya membaca surat Al-Ikhlas? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Adapun untuk jawabannya, sebenarnya hal ini sah-sah saja dan tidak akan mengurangi keutamaan sholat tahajud. Jika ia memang hanya bisa membaca surat Al-Ikhlas saja, maka itu tidak ada masalah. Namun menurut Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan bahwa lebih dianjurkan lagi jika surah yang dibaca saat sholat tahajud itu sesuai dengan apa yang sedang ia inginkan atau sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Maka jika yang kita inginkan adalah rezeki, maka sebaiknya bacalah surah yang berkaitan dengan urusan rezeki. Namun jika masalah yang sedang kita hadapi sesuai dengan isi dalam surat Al-Ikhlas, maka bacalah surat Al-Ikhlas saja. Karena surat Al-Ikhlas atau surat Qulhu ini meskipun termasuk surat pendek, namun memiliki banyak keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Dan dengan membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas itu setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dengan membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud diharapkan dapat meneguhkan keimanan seseorang dan juga mengingatkan seseorang akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menegaskan bahwa dengan membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan itu akan membawa manfaat spiritual yang besar dan memperdalam pengalaman rohani seseorang. Kemudian surah yang kedua yaitu membaca surat Al-Falaq, dan surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surah perlindungan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau sering membaca surah ini untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, bacalah Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas dan bacalah surat Al-Falaq dan juga surah An-Nas agar terhindar dari segala sesuatu. Maka dengan membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud bertujuan untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dan bahaya yang mungkin akan menimpa. Bahkan selain itu juga dengan membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud sebagai upaya secara batin untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat yang kedua yaitu membaca surat An-Nas. Dan surat An-Nas ini juga termasuk surat perlindungan. Maka dengan membaca surat An-Nas ini dalam sholat tahajud bertujuan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Bahkan dengan membaca surat ini dalam sholat tahajud sebagai upaya dan doa secara langsung untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang terlihat dan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa dengan membaca surat An-Nas itu dapat membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat baik dari jin ataupun dari manusia. Kemudian surat yang keempat yaitu membaca surat Al-Humajah. Surat Al-Humajah merupakan surat yang mengingatkan kita sebagai umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Bahkan dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengecam perilaku seperti ini
dan memberitahu tentang hukuman bagi setiap pelakunya. Menurut Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menegaskan bahwa surat Al-Humajah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menyadari akan kehidupan di akhirat kelak dan pentingnya menghindari sifat sombong dan meremehkan orang lain. Sehingga dengan membaca surah ini diharapkan kita bisa lebih berhati-hati dalam bersikap dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqomah melaksanakan sholat tahajud setiap hari. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.